Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Pusparianda, SST MPH, Ibu Romalina, Skepnus MKep, Ibu Mutia Deliana, Skepnus MKep, selaku dosen pengajar di Keperawatan Medikal Bedah 1 ini. Khususnya kepada Ibu Mutia Deliana, Skepnus MKep, selaku dosen pengajar pada materi pemeriksaan fisik abdomen ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Sri Musalina. Saya dari kelas 2B Keperawatan semester 3 Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada video saya ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada pasien yang mengalami penyakit nyeri perut di bagian bawah kanan. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen, saya jelaskan dulu pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, dan hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan fisik abdomen. Apa sih itu pemeriksaan fisik abdomen? Pemeriksaan fisik abdomen merupakan prosedur diagnostik yang rutin dilakukan pada berbagai kondisi dan keluhan yang terkait dengan sistem gastrointestinal seperti diare, gastritis, massa intraabdomen, ataupun trauma abdomen. Kavum abdomen dibagi menjadi 4 bagian dengan garis imaginer yang saling tegak lurus melewati umbilikulus. Keempat bagian ini adalah kuadran kanan atas dan bawah, serta kuadran kiri atas dan bawah. Kuadran-kuadran ini mempresentasikan organ-organ yang terletak di dalamnya. Tujuan dari pemeriksaan fisik abdomen ini yaitu untuk mendapatkan atau mengidentifikasikan tanda penyakit atau kelainan pada daerah abdomen. Dengan kata lain, tujuan pemeriksaan abdomen ini adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terdapat kelainan organ pada daerah abdomen tersebut. Indikasi pemeriksaan fisik abdomen. Indikasi pemeriksaan fisik abdomen adalah berbagai keluhan dan penyakit yang melibatkan organ dan struktur abdomen. Banyak sekali keluhan yang memerlukan pemeriksaan fisik abdomen untuk dievaluasi klinisnya. Misalnya penyakit gastrointestinal, yaitu keluhannya diare, konstipasi, nyeri perut, mual, muntah, anoreksia, kecurigaan alergi atau keracunan makanan. Pemeriksaan fisik abdomen juga penting dilakukan dalam penegakan diagnosis berbagai penyakit. Misalnya penyakit gastrointestinal, yaitu ileus obstruktif, ileus paralitik, gastritis gastroenteritis, gastroesophageal, reflux disease, appendicitis, hernia inguinalis, dan intussuscepsi. Kontraindikasi pemeriksaan fisik abdomen. Untuk saat ini, belum ada kontraindikasi khusus untuk pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan fisik umum yang dilakukan pada pasien atau tanpa keluhan pada area abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen ini sangat sederhana, cepat, dan relatif aman untuk dilakukan sehingga tidak menimbulkan risiko komplikasi yang bermakna. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan fisik abdomen. Pertama, selalu meminta keadaan atau izin pada pasien setiap pemeriksaan fisik. Kedua, jagalah privasi pasien. Ketiga, pemeriksaan harus seksama dan sistematis. Keempat, jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum pemeriksaan. Kelima, memberi instruksi spesifik yang jelas. Keenam, berbicaralah yang komunikatif. Ketujuh, ajarkan pasien bekerja sama dalam pemeriksaan. 8. Perhatikan ekspresi atau bahasa nonverbalnya. Alat yang digunakan. Alat yang saya gunakan adalah pertama, timbangan untuk mengukur berat badan. Kedua, meteran 1 untuk mengukur tinggi badan.
Ketiga, meteran 2 untuk mengukur lila dan lingkar perut. Keempat, center untuk melihat keadaan sklera mata dan konjungtiva. 5 adalah penggaris untuk mengukur jarak bagian bunyi redup pertama kali terdengar. Keenam, stetoskop untuk mendengar bunyi bising usus dan bunyi lainnya pada bagian abdomen. Yang terakhir adalah pena untuk menandai bagian bunyi redup yang pertama kali terdengar. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan Pak, saya adalah Perawat Sri Mursalina dari Poltekkes Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini saya sedang berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Baharudin. Umur Bapak berapa? Oke. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya sekarang datang ke klinik suster ini. Saya mengeluh bagian perut sebelah kanan bawah saya ini terasa seperti ditusuk-tusuk. Nah, sebelum Bapak diperiksa lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen Bapak dulu ya Pak. Tujuannya itu supaya nantinya saya bisa mendapatkan atau mengidentifikasikan tanda penyakit atau kelainan pada daerah nyeri perut Bapak yang sebelah kanan. Ini nanti saya akan membuka pakaian Bapak sampai ke atas perut. Dan sebelumnya ada yang Bapak tanyakan sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen? Nggak ada sus. Apakah Bapak bersedia? Susutnya sus. Dan waktunya itu lebih kurang 30 menit ya Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen, kita timbang dulu berat badan Bapak, tinggi badan Bapak, dan ukur lengan Bapak dan lingkar perut Bapak ya. Empat ya Pak. Satu ya Pak. Ya Pak. Pak, kita langsung saja ke ruang pemeriksaannya. Silakan Pak, baring dulu. Oke Pak, sebelumnya saya mau kaji dulu keluhan utama Bapak. Penyebab pertama kali nyeri perut Bapak di sebelah kanan bawah itu apa ya Pak? Semakin banyak saya melakukan aktivitas atau pergerakan, maka di pada bagian perut kanan bawah akan terasa sakit. Rasa sakitnya itu seperti apa Pak? Rasa sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk. Apakah rasa sakit nyeri perut Bapak yang di sebelah bawah itu dia menyebar atau dia hanya terpusat pada satu titik itu saja? Rasa sakit
berapa Pak? 7 skala Gini. Dan sakitnya itu muncul pada saat apa Pak? Pada saat melakukan aktivitas atau pergerakan. Bisakah Bapak menggambarkan pola eliminasi Bapak? Apakah BAB dan BAK Bapak lancar? BAB dan BAK selama ini seperti biasa dan tetap lancar. Satu hari itu BAB Bapak kira-kira berapa kali? Lalu bisa 2 kali sampai 3 kali. Kalau BAK-nya? Satu hari bisa sampai dengan 5 sampai dengan 7 kali. Pada saat Bapak merasakan nyeri perut Bapak di bagian bawah, apakah Bapak disertai dengan mual ataupun Bapak ingin muntah? Terkadang rasa nyeri tersebut disertai dengan rasa mau mual dan mau muntah. Kalau pola makan Bapak dengan adanya Bapak nyeri perut di bagian bawah itu terganggu nggak? Untuk pola makan terganggu, apalagi kalau makan makanan yang sifatnya agak keras, itu semakin terasa sakit juga. Apakah Bapak rasa ingin diare atau ingin mencret-mencret? Untuk rasa diare dan ingin mencret tidak ada. Kalau sembelit atau susah untuk buang air besar? Untuk saat ini tidak ada. Kalau Bapak pada saat nyeri perut itu, apakah Bapak merasakan kembung juga? Ya, terkadang perut terasa kembung. Kemudian pada saat Bapak merasakan sakit Bapak itu, Bapak mengeluarkan gas nggak di mulut Bapak? Tidak. Tidak ya Pak. Bapak sering buang air kecil pada malam hari juga? Pada malam hari tidak. Tidak ya. Oke. Apakah Bapak sebelumnya pernah operasi apa belum? Apakah Bapak pernah mengonsumsi alkohol atau penggunaan narkoba? Tidak. Pada saat Bapak berpergian atau merantau kemana, apakah Bapak sering juga merasakan sakit seperti ini? Tidak pernah, baru kali inilah rasa sakit muncul. Kita atur dulu posisinya, bisa Bapak nyandar sebentar. Bisa Bapak tunjukkan bukunya? Maaf ya Pak, saya deteksi dulu kesebaran rambut Bapak. Oke, sebaran rambut Bapak simetris. Maaf Pak, boleh buka sebentar maskernya? Buka mulutnya Pak. Oke. Oke. Boleh menelan Pak sebentar? Oke Pak, bisa tutup kembali maskernya. Kita atur kembali posisinya. Oke. Palpasi kondisi nodus limfa sampai ke leher.
pakaiannya. Warna kulit abdomen sawo matang, tidak adanya otot retraksi, tidak adanya penonjolan, tidak adanya jaringan parut, dan bentuk abdomen simetris dan tidak adanya inflamasi. Bunyi bising usus terdengar baik dan normal. Jangan lupa minta permisi dulu kepada bapaknya untuk membalikkan badan. Letakkan diafragma stetoskop di atas arteri renalis. Arteri femoralis dan arteri iliaka, dan letakkan diafragma stetoskopnya di area sekeliling aorta umbilicus untuk mendengarkan bising vena. Aduh, sus, terasa sakit, sus. Oke, maaf ya Pak, saya buka dulu. Pak, pemeriksaan fisik pada abdomennya sudah selesai. Semuanya sudah saya periksa dan semuanya normal. Tidak ada penonjolan pada abdomen Bapak. Sementara Bapak istirahat dulu sebentar di sini sambil menunggu dokter untuk periksa Bapak selanjutnya. Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Pak. Selamat beristirahat.